Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini spesial banget karena bukan hanya Ziko ikut kompetisi drifting kejurnas yang seri 3, tapi kita di sini di EduTown Arena. Terima kasih banyak EduTown yang udah ngizinin kita pakai tempatnya untuk acara DNZ Meetup pertama banget. Ini dari dulu udah gue rencanakan banget sama Ziko dan baru bisa sekarang terlaksana. Kalau kalian lihat di belakang ini jauh, udah para owner DNZ pada udah datang dan bakal kita review satu-satu secara singkat dan pastinya keren banget. Sebelumnya gue juga mau berterima kasih pada sponsor-sponsor acara dari mulai EduTown, Pako Indonesia, Yokohama, Nankang, dan Turtlewax yang udah ngedukung acara ini supaya bisa terlaksana. Dan para teman-teman pemilik DNZ Wheels, kalau tanpa kalian acara ini cuma gue sama panitia doang. Sekarang kita mulai aja acaranya, habis itu kita keliling lihat semua mobilnya. Sebelum acaranya kita mulai, gue mau jelasin lagi ada dua tipe DNZ Wheels. Yang pertama adalah yang Type 1, ini ring 16, dan yang kedua adalah yang Groza, ini ring 17. Keduanya menurut gue desainnya paling oke ya, karena gue sama Ziko sendiri yang punya ide untuk desainnya, dan tim Pako Indonesia yang ngedesain secara struktur keduanya, yang bikin velg kedua ini jadi kuat dan ringan gitu. Dan pasti cocok banget di mobil-mobil kalian karena speknya ini untuk mobil umum, hanya pasti bisa masuk. Dan kalau kalian tertarik untuk memiliki salah satu dari velg ini, kalian bisa hubungi dealer kalian di kota kalian masing-masing. Ada banyak banget nih sebelah sini. Dan semoga belum kehabisan, tapi tenang, bakal ada batch-batch selanjutnya juga kalau kalian udah kehabisan. Langsung aja hubungi para dealer. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak udah pada datang menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Saya jujur ada kaget karena ternyata lumayan rame ya. Rame banget. Ya, acaranya udah dibuka dan saatnya kita keliling aja ngeliatin semua mobil yang pakai velg DNZ. Dan di bagian pojok sini ada truk service dari Otomax untuk para tamu-tamu yang datang ke sini bisa nyobain velg di mobil mereka masing-masing gitu. Jadi kalau tertarik mereka bisa langsung transaksi gitu ke dealer-dealer yang ada. Sekarang kita lihat dari yang paling pojok sini. Di sebelah sini ada Innova yang lagi mau dites pakai DNZ Wheels Groza. Sebelahnya lagi ada mobil giveaway Integra, giveaway terakhir kita. Dan ini langit pasti sedih nih melihat mobil ini lagi. Dan sebelah sini, nah ini yang gue kangen karena ini adalah giveaway kita tahun lalu dan masih sangat dijaga, masih sama. Yang perbedaannya cuma ditinggin doang karena dipakai harian sama ownernya. Gue senang banget sih. Thank you banget nih Mas Farid udah ngejaga mobil ini sampai saat ini udah 1 tahun nih. Nah, sebelahnya ada Yaris dengan DNZ Type 1 yang ternyata di Yaris itu juga keren ya. Karena nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan gitu, jadi pas gitu. Sebelahnya juga ada Brio dengan Type 1. Ini pertama kalinya gue ngelihat Groza dipakai di Terios dan oke, keren, ngerubah tampilan secara keseluruhan gitu. Dan ada Daihatsu Sirion. Sebelah sini ada Mazda 2, ada Yaris, ada mobil Leo, ada Honda City, ada Jazz, dan di Jazz bagus banget menurut gua. Velg yang Type 1 itu cocok banget di Honda Jazz. Dan di sini ada Mazda 3 yang gokil. Ini keren banget dengan DNZ Wheels Groza ring 17. Ini top banget sih. So far gua ngelihat fitment terbaik pada DNZ Wheels di mobil ini karena ini Airsus. Wah, gokil sih. Gue speechless ngeliat mobil ini pas datang tadi, dan bangga juga velg desain kita bisa diaplikasikan di modifikasi mobil yang keren banget. Seneng banget gue.
Kita lanjut ngelihat ada Brio lagi di sini. Dan ada Yaris baru. Warnanya ini unik, warna ungu. Pakai DNZ Type 1. Dan ini menurut gue juga suka, pas banget. Proporsi dari velg sama wheel gap-nya sama bodinya itu pas banget. Dan nggak cuma di mobil-mobil yang terbilang baru juga, DNZ wheels juga dipasang di Starlet. Dan ini pernah kita coba juga pas pertama kali kita bikin DNZ wheels di Starlet, emang cocok banget di Starlet. Ya, nggak cuma mobil-mobil ini doang, sebenarnya ada banyak banget mobil komunitas yang pada datang. Terima kasih banyak para komunitas. Gue senang banget akhirnya DNZ Wheels ini bisa terlaksana. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sesama komunitas dan para owner DNZ Wheels. Kita lanjut ke Ziko yang ada di Karawaci. Ya, Day 3 Kejurnas Round 3, ini final round dari Kejurnas tahun ini. Dan ini adalah penentuan poin. Tapi mobil gue trouble, gearboxnya nggak ada cadangan. So, alhamdulillah banget kita dipinjemin mobil sama Mas Hilman dan Mas Rizky dari tim DS Garage. Mobilnya keren banget. Mobilnya ini yang akan gue pakai. Ini Silvia 200 SX, mesin 2JZ, gearbox sama. Terus kaki-kaki juga wisepap, bahkan wisepapnya depan belakang. Final gear sama. Intinya mirip banget spesifikasinya dan kurang lebih mungkin rasanya bawanya kayak rasa bawa mobil gua. So ini kesempatan banget buat gue dapetin title champion karena poin gua itu sekarang urutan kedua. Selisih sama urutan ke-1 cuman 2 poin. Bener-bener ini fight-nya bakal kerasa banget sih. Semoga gue bisa memberikan yang terbaik. Ya, doain guys ya. Oke Mas Rizky, thank you so much kesempatannya. Mas Dani juga. Ini gara-gara kalian gue bisa jadi championship contender lagi. Karena kalau misalnya nggak dipinjemin, gue bingung nih. Poin gue udah selisih 2 sama yang 1. Terus sekarang nggak bisa main, tapi berkat kalian gue bisa main lagi. Kita jaga mobilnya, semoga nggak ada masalah. Kenapa? Round terakhir, penentuan banget ya. Nah, Mas kalau boleh tahu ini speknya kurang lebih sama kan kayak mobil gue? Sama Apa ya, aja yang udah di mobil? Jadi ini sebenarnya nih mobil spek mesin ini yang kemarin kita pakai di Seviro yang warna putih. Oh yang Jadi sempat lo pakai? iya sempat gue pakai di kemarin tuh di Ideal. Jadi ini mesinnya 2JZ internalnya stock, turbonya cuma agak besar GTX 42. Nah transmisi pakai CD009 Fairlady. Jadi sama. Okay. Sama. Finalnya mungkin agak beda ya. Finalnya beda. Finalnya ini pakai 41 atau 41 ya. Jadi seharusnya sih kurang lebih feel-nya mirip banget kayak SXO. Kita coba ya. Cobain. Kita bentar lagi latihan pro, so semoga nggak ada masalah. Semoga tim kita bisa Gitu. podium ya.
Ya tadi sesi pro-nya udah latihan, tinggal kualifikasi. Dan sekarang mobilnya lagi dipakai Rizky. Dia kelas rookie, bawahnya juga keren banget. Semoga mobil aman sampai kita kualifikasi, sampai kita tandem ya. So far so good sih. Ya, tadi kita udah kualifikasi pakai mobil Mas Hilman dari DS Garage. Mobilnya sebenarnya enak, cuman gue belum terbiasa karena settingannya rada sedikit berbeda. Jadi kalau mobil gue itu pas kebuka angle, mau kebuka mulu angle-nya. Kalau ini angle-nya nggak bisa kebuka kayak gue, mobil Mas Hilman. Rada sedikit mau lurus mulu mobilnya, jadi gue harus stay gasnya, harus dikontrol banget. Cuman rasio gear-nya juga lebih pendek, so rada sedikit susah untuk belokan yang lebar. Gue harus maintain gas antara gaspol atau gas setengah-setengah. Dan alhamdulillah udah lumayan kepegang sih mobilnya. Dan di run pertama itu merupakan run yang terbaik menurut gue. Karena di run yang kedua, clipping belakang yang kedua itu yang tembok gue nggak dapet sama sekali. Emang kesalahan gue karena switchingnya rada sedikit takut-takutan. Ya mobil orang guys, wajar dong. Daripada mobilnya gue tabrakin ke tembok kan, sayang 200 SX gitu. Apalagi gue sayang banget sama mobil gue juga pasti sayang sama mobil orang yang udah ngasih kesempatan gue buat title battle untuk juara nasional drifting. Nah di run yang pertama itu gue udah pede banget, hampir semua line-nya tuh bisa dibilang bagus. Clipping belakang semua dapet, line juga bagus sampai finish, angle juga gede, ya wajar pakai wide sweep pasti angle-nya gede. Dan style-nya juga oke karena gue gas terus kan mobilnya. Jadi style tuh ngenilai seberapa komit lah gue sama mobilnya, seberapa pede gue switching, seberapa pede gue ngegas, intinya gitu. Tapi sangat disayangkan pas gue finish tuh, pas gue masuk pedok, yang lain udah pada seneng kan tim dari DS Garage karena emang runnya bagus gitu. Tapi pas kita lihat live stream, hasilnya itu run yang pertama yang menurut gue paling bagus, ternyata menurut juri kurang bagus. Jadi gue cuma dapat skor 66,67. Gue udah ekspektasi tinggi tapi hasilnya ternyata segitu. Ya gue deserve sih, karena emang penjelasan juri menurut mereka dari segi angle-nya kurang besar, banyak koreksi, angle-nya nggak sesuai sama komit. Katanya gue komitmen gasnya kurang. Nilai angle gue itu cuma 61 guys, ya itu menurut gue nggak worth it sih, harusnya bisa lebih dari itu. Cuman ya keputusan juri kan mutlak dan gue juga apresiasi, emang keputusannya emang ya segitu gitu, ya mau gimana kan. Untuk style nilai gue tinggi karena gue gas terus, switching gue berani. KTT gue tuh stylenya 84,
Dan untuk line, poin gue 55 karena di sektor pertama yang 2 tire off itu ban gue dua-duanya keluar kan. Ya udah deh mau gimana. Cuma menurut gue di bagian angle harusnya bisa lebih gede karena ya, kalian lihat sendiri aja, kalian bisa nonton juga tayangan ulangnya, live streamnya kalau mau full nonton dari awal sampai akhir, nonton kelas rookie, kelas pro lainnya selain gue, kalian bisa cek di YouTube-nya Outback. Nah, kalau kalian nonton ya angle-nya gede-gede aja kan, nggak ada permasalahan lah menurut gue di situ. But it's okay, I agree with the judge. Gue terima nilai gue segitu. Ya ini kan opini pribadi gue. Wajar dong gue sebagai drifter yang udah ekspektasi tinggi dapat nilai jelek. Ya ini gue lagi curhat aja ceritanya. Ya nggak salah kan. Ini gue lagi ngungkapin apa yang gue rasain sekarang. Tapi gue udah merelakan juga. Keputusan juri emang mutlak mau gimana. So dengan skor segitu gue mendapatkan posisi ke-9 dari 10 orang. Wah kecewa sih. Jujur kecewa sama diri sendiri. Gue udah pakai mobil orang, udah dikasih pinjem sama DS Garage, dan gue nggak bisa memberikan yang terbaik. Di situ gue keluar mobil nangis guys, sumpah asli. Kameramen kita Shaggy nggak berani ngerekam gue karena emang emosional banget saat itu. Ini sekarang gue juga lagi sedih sih, bener-bener kecewa, nggak enak sama tim. Udah disupport tapi nggak bisa ngasih hasilnya maksimal. Cuman dari pihak juri tiba-tiba ada ini baru, ada wacana baru, yaitu 16 besar untuk kelas pro. Alhamdulillah gue dikasih chance untuk masuk ke 16 besar. Jadi ada 6 orang Bayran dan 2 orang Alinka sama Mimo. Nggak Bayran karena dia posisi ke-7 sama posisi ke-8. Jadi gue ketemu Mas Mimo, gue itu kan posisi ke-9, Mas Mimo posisi ke-8. Alinka ketemu sama BTX, Randy Riupasa, posisi ke-7 sama posisi ke-10. So, di 16 besar, kita battle akhirnya. Gue lawan Mas Bimo. Dan di situ hal yang paling menegangkan terjadi karena pada saat di run yang pertama, gue di belakang duluan, itu mobil benar-benar nggak ada boostnya. Nggak bisa digaspol, nggak ada tenaganya. So, it's a 0 run for me di run pertama. Dan di situ pas finish gue ngambil 7 minute rules. Jadi kalau misalnya ada mobil trouble gitu di track, kita bisa pakai 7 minute tersebut buat benerin. Dan tim dari Kang Jajang sama DS Garage langsung ke mobil, rame banget tuh. Kan kap mesin dibuka ya. Gue lihat lagi mobil lagi dikerjain, ternyata antara busi atau coilnya gitu kena. Ada tangan banyak banget. Pokoknya mereka pada kerja sama buat ganti busi dalam waktu 7 menit. Businya kan JZ ada 6 ya. Dan diganti semua dalam waktu kurang lebih 6 menit. Dan itu sih hal yang paling menegangkan banget. Gue di dalam mobil bener-bener deg-degan karena ya kalau mobilnya nggak bener pun ya nggak bisa lanjut gitu. Tapi tim bisa benerin mobil dengan waktu yang cukup. Thank you so much. Gue dapat kesempatan lagi untuk ngelanjutin 16 besar. Dan di run kedua, mobil udah bener. Gue bisa ngedrift terus sampai finish dan Mas Mimo di belakang melintir. Jadi alhamdulillah banget gue bisa one more time. Dan di one more time mobil masih aman juga, gue di belakang lagi. Gue nempel tapi jaga jarak juga karena kalau terlalu nempel kasihan mobilnya. Takut malah jadinya crash atau apa. Kita main aman. Dan pas gue di depan, Mas Mimo juga main aman ternyata. So kalau menurut juri yang layak maju ke 8 besar gue, alhamdulillah banget bisa masuk 8 besar. Dan di 8 besar gue ketemu sama yang juara 1 di Jurnas seri 2, yaitu Mas Rio SB. Dan mobilnya tiba-tiba problem lagi guys. Jadi mobilnya tuh masalah yang sama, nggak bisa digaspol. Ternyata coilnya yang rusak, tapi karena di 16 besar gue udah pakai 7 minute rules, so di 8 besar gue udah nggak bisa pakai 7 minute rules lagi. So abis finish run pertama itu gue udah langsung gugur. Ya lagi-lagi gue gugur karena permasalahan di mobilnya. But it's okay karena ini kalau misalnya gue nggak dikasih pinjem pun juga gue nggak bisa lanjutkan di seri ketiga ke Jurnas.
ini sebuah opportunity baru sih buat gue. Thank you so much DS Garage udah dikasih kesempatan untuk title fight kali ini. Gue bisa mempertahankan poin gue dengan masuk 8 besar. Dan yang maju ke 4 besar tuh Rio, Zarvan, ada Mas Akbar juga, dan Rico. Yang juara 1 Zarvan, juara 2 Mas Rio SB, juara 3 Rico, juara 4 Mas Akbar Ais. Congratulations to all of you guys. Terutama buat Zarvan, congratulations karena kalau nggak salah championship-nya akhirnya yang menang Zarvan. Dari 3 seri itu kan poinnya ditotalin, Zarvan poinnya paling tinggi, so Zarvan bisa dapetin title juara nasional 2021 drifting. Congratulations. Dan menurut perhitungan gue, harusnya gue runner up juara 2. Tapi ya belum ada pengumuman resmi karena emang kejurnasnya katanya sih 3 seri, tapi kemungkinan ada 4 seri juga untuk tahun ini, jadi kita masih belum tahu pengumuman resminya gimana. Tapi so far untuk klasemen, gue nomor 2, Zarvan nomor 1, nomor 3 tuh kalau nggak salah Kak Alinka atau BTX. Dan ya, mungkin gitu aja untuk cerita gue tentang seri 3 Kejurnas. Sekali lagi, gue terima kasih banyak sama panitia, penyelenggara, terutama Mas Akbar Rais udah berdarah-darah untuk bikin event yang keren banget, bikin Kejurnas untuk memajukan industri drifting. Jadi ya emang gue sama Mas Akbar tuh pengen banget industrinya tuh maju. Kalau Mas Akbar dari bikin event, kalau Garasi Drift dari segi video, dari segi kita gimana caranya ngambil masyarakat baru, ngambil pasar baru untuk bikin driftingnya jadi lebih rame, bikin penonton jadi lebih rame, bikin orang makin suka sama drifting. Tapi kalau misalnya orang suka sama drifting tapi eventnya nggak ada kan, jadinya nggak sinkron. So Mas Akbar itu urusan bikin event, biar event driftingnya tuh ada, gue urusan nyari penonton, biar penonton buat si eventnya ada. So kita emang selalu kerja sama buat majuin industri ini. Dan kalau untuk masalah kontroversial yang kemarin, ya jujur dari pandangan gue sendiri, gue rada sedikit kecewa sama penilaian dari juri. Ya itu kan dari pandangan gue, wajar kalau gue kecewa. Drifter luar sekelas James Dean pun, dia juga beberapa kali kecewa sama keputusan juri, karena emang drifting itu kan penilaiannya bisa dibilang subjektif, berdasarkan penglihatan, bukan berdasarkan data. Jadi ya emang kayak gini, tapi harusnya bisa dikembangin lagi, bisa lebih dibikin detail lagi untuk penilaiannya supaya penonton juga tahu kalau misalnya point angle itu berapa, point line berapa, style berapa. Bisa juga mungkin juri ngasih pendapat gitu di live stream biar semua clear, penonton tahu kenapa yang menang ini, kenapa yang lain kalah. Dan menurut gue kalau misalnya penilaian tersebut bisa dikembangin, pastinya industri yang udah dibangun sama kita bersama bisa lebih maju lagi. Gue juga berharap banget itu bisa terjadi, karena emang eventnya aja udah keren, yang suka drifting udah makin banyak. Saran dari gue itu aja mungkin. See you on next year, karena mungkin kalau ada event lagi di tahun ini gue nggak ikut dulu karena mobilnya belum siap. Dan di bulan depan juga Garasi Drift banyak kerjaan, so ya mungkin kita ketemu di tahun depan. Mungkin kita bisa banggain nama Indonesia di kejuaraan drifting internasional, entah itu Formula Drift, Pro 2, ataupun Drift Master GP, ataupun RDS. Itu sih mimpi gue untuk tahun depan atau 2 tahun ke depan. Gue mending balap di luar sih kalau untuk banggain nama Indonesia ya. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Thank you so much yang udah dengerin cerita gue, story gue sampai dengan Kejurnas seri 3 ini. Semoga di tahun depan kita bisa memberikan konten yang lebih keren lagi, driftingnya lebih bagus lagi, mobil nggak trouble. Pokoknya doain aja guys, kalau nggak ada kalian kita juga bukan apa-apa. Thank you so much, keep driving safe and goodbye.